Diagnosanya apa? Akondroplasia. Akondroplasia itu adalah kondisi kelainan pada tulang rawan. Ibu semua ditandatanganin, saya tanda tanganin semua dok. Ambil ini kayak cairan otak. Lebih baik saya mengambil resiko daripada saya diam tidak ngapa-ngapain dan menunggu dia dijemput dengan malaikat maut. Oke teman-teman, balik lagi di Grita Buka Praktek. Hari ini kita kedatangan lagi seorang anak istimewa dan juga ibu yang hebat. Halo ibu, apa kabar? Halo, alhamdulillah sehat. Halo, Lintang. Siapa namanya? Lintang. Lintang siapa? Anurahmah. Lintang Anurahmah. Anur Rahmah. Oke, selamat sore Ibu, terima kasih sudah datang ke sini. Nah teman-teman, nih hari ini kita kedatangan Lintang dan juga ibunya, seorang anak hebat yang dari lahir mungkin sudah punya kelainan ya Bu ya, keistimewaan yang luar biasa. Ini bisa jadi pelajaran juga buat kita, jadi stay tune sampai habis dan pastinya kita akan dapat sebuah inspirasi yang luar biasa dari Lintang dan ibunya. Jadi teman-teman, kondisi Lintang ini adalah Apa? Diagnosanya apa? Akondroplasia. Akondroplasia. Jadi kondisi Lintang ini namanya akondroplasia. Nah, mungkin daripada aku yang ngomong, mungkin ibu yang lebih tahu selama 6 tahun ini merawat Lintang dari lahir. Boleh dijelasin Bu, akondroplasia? Akondroplasia itu adalah kondisi kelainan pada tulang rawan. Itu terjadi disebut dengan termasuk dengan penyakit langka. Kita sering menyebutnya dengan kelainan langka untuk memudahkan rasa. Jadi dia itu 1:15.000 sampai 30.000 kelahiran atau populasi hidup. Berarti sedikit banget ya? Iya, selangka itu dia. Dan akondroplasia itu kelainan pada tulang rawan yang mengakibatkan tidak terjadi perkembangan pada ekstremitas atas atau bawah, nyebutnya begitu. Jadi tangan dan kaki seperti cenderung ukurannya lebih pendek dari umumnya. Jadi tinggi mereka juga itu berbeda sama umumnya, karena kalaupun dari lahir sebenarnya panjang tubuh, berat badan itu normal. Dengan bawaan lahirnya dia tadi, dia jadi berbeda ukuran. Bertambahnya waktu dia tidak meninggi seperti anak-anak usia yang sama Pada dengan umumnya. dia. Iya. Oke. Seperti Lintang sekarang dengan tinggi badan 88 cm, berat badan 12,5 kg di usia 6 tahun. 6 tahun 88 cm dengan 12 kg. Iya, 12,5 kg. Ini kayaknya udah di 12 kilo deh Kak, habis sakit kemarin baru pulang rawat hari Minggu. Oh ya ampun, turun lagi Turun kayaknya. lagi. Iya. Oke, nah itu berarti Ibu mengetahui tentang penyakit langka ini dari kapan Bu? Dari pas lahir atau waktu di kandungan sudah terlihat? Jadi waktu di kandungan tidak terdeteksi apapun, tidak terlihat apapun. Bahkan waktu itu saya tidak pernah tahu dia jenis kelaminnya apa waktu di kandungan, karena dia posisinya itu selalu kadang pernah melintang, sungsang, posisinya tidak seperti umumnya, sudah aktif di dalam perut. Terus dia itu ketahuan akondroplasianya atau tegak diagnosa akondroplasia itu di 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan, tapi sudah ada kecurigaan. Waktu itu dia dicurigai suspek sindrom Edward waktu itu. Terus dia juga masih dicurigai karena waktu baru lahir itu ada babygram. Jadi kayak ronsen bayi itu, babygram itu memang terlihat ada pemendekan di bagian tangan dan kaki. Mereka menyebutnya pemendekan ekstremitas atas dan bawah. Jadi nggak sesuai ya? Tidak sesuai Maksudnya ukuran tangannya. Proporsi dari badan dan tangan itu tidak sesuai pada bayi umumnya gitu Nah, ya. betul Jadi sekali. pas lahir dokter-dokter anak pun juga melihat itu sebenarnya. Iya. Cuman belum terdiagnosa secara resmi. Iya, pas penegakan diagnosa itu 1 tahun 6 bulan itu masih diagnosanya hipokondroplasia hasil dari bone survey. Tapi pas setelah saya ketemu sama sekarang sudah Prof. Aman Pulungan, itu dia bilang diagnosanya diganti karena dia memang pakar akondroplasia. Jadi diganti dengan akondroplasia karena pertimbangan tinggi badan. Kalau hipokondroplasia lebih tinggi. Tapi tetap
badannya tidak profesional juga. Tidak proporsional juga, cuman tingginya lebih tinggi dibandingkan akondroplasia. Ada Oke. pembagiannya lagi. Dan dia ternyata fix sudah akondroplasia itu di usia 2 tahun. Baru tegak diagnosanya akondroplasia. Setelah 6 bulan bone survei yang hipokondroplasia tadi. Oke, wow, luar biasa. Cantik. Weh. Oke, nah berarti nih kalau yang saya baca dari internet itu tulang rawannya itu kan waktu kecil kita tulang rawan ya namanya Iya, ya. Dari betul. lahir namanya tulang rawan dan lama-kelamaan akan menjadi tulang sejati. Iya. Nah, kalau kondisi Lintang ini berarti tidak menjadi tulang sejati. Kalau tidak menjadi tulang sejatinya lebih kayak mengalami gangguan pertumbuhan di situ. Tapi tetap akan menjadi tulang sejati. Iya, karena dia memiliki tulang-tulang itu kan. Jadi dia tetap mengalami pertumbuhan, cuman ada gangguan di situ. Dan itu terjadi karena dia mutasi gen. Kan ada beberapa faktor karena keturunan. Nah, itu dia terjadi karena mutasi gen. Sekarang lagi menunggu hasil yang whole exome sequencing (WES). Jadi itu cek genetik. Kita lagi menunggu hasil itu juga untuk melihat kelainannya tuh di gen yang keberapa seperti itu. Gunanya untuk apa itu, Bu? Untuk mengetahui dia ada kayak ada delesi kah atau ada duplikat kah di gen-gen itu tadi. Nah, begitu nanti misalkan udah dapat datanya gitu, ada duplikat atau yang lain-lain, itu tujuannya untuk apa? Untuk memperbaiki kah atau untuk Bukan, apa? lebih ke penegakan diagnosa secara fix dia di mananya gitu, Kak. Jadi karena kan banyak cabangnya ya, kayak akondroplasia itu kan banyak gitu, banyak tipenya gitu. Bahkan ada akondroplasia yang ciri khasnya itu kayak mid face gitu. Lintang kan nggak dapet yang begitu-begitu. Jadi akondroplasia itu banyak sekali gitu. Dan ada beberapa juga bahkan kita akondroplasia dan OI itu ada lagi OI itu kayak kelainan tulang juga, tapi yang gampang patah. Kalau Kak Griti pernah dengar yang gampang patah-patah itu. Jadi kalau itu luka dikit ya patah gitu. Nah, gampang patah ada. Itu juga unik juga. Itu kita seperti berada di satu rumah, beda kamar saja. Seperti itu gambarannya. Oke, nah ini berarti umur 6 tahun yang seharusnya mungkin udah SD ya kalau sekarang ya, atau masih Iya. TKB ya? Ya, TKB ataupun SD. Nah, kalau Lintang sendiri kesehariannya seperti apa nih, Bu? Sekolahnya dan lain-lain. Oke, kamu sudah sekolah? Ke SD. Sekolah apa kamu sekarang? Sekolah di? Bilang dong sekolah di mana? SD. Sekolah di PAUD. Dia sudah pengen banget masuk SD kan. Soalnya ada temennya yang sudah masuk SD, tapi dia karena kemampuannya memang berbeda sama yang lain. Ada beberapa perbedaan kemampuan untuk saat ini karena hasil tes IQ dia itu di usia 3 tahun 8 bulan. 3 tahun 8 bulan. Iya, di Maksudnya usia 6 di tahun tapi di hasil tes hasilnya IQ 3 tahun 8 bulan. Jadi mungkin lebih lambat dari Anak-anak pada umumnya, iya. gitu ya. Oke, nah dari hasil penyakit langka ini apa sih yang harus dialami oleh Lintang yang berbeda dengan lainnya selain dari fisik? Apa dari kesehatan dalamnya juga berpengaruh? Nah, kalau untuk akondroplasia sendiri sebenarnya tidak akan mempengaruhi ke yang lain, Kak. Cuman karena Lintang mungkin dapat ibaratnya bekal istimewa dari Tuhan, jadi dia lahir dengan bawaan lahir yang lain. Seperti dia punya kelainan jantung dia itu 3,5 mili bocor, tapi alhamdulillah sudah tertutup spontan. Harusnya dia ada rencana tindakan legasi di usia 2 tahun, tapi 1,5 tahun sudah tertutup spontan. Terus dia juga punya kelainan namanya hipoplasia tiroid bilateral. Jadi itu kelainan hormon tiroid, kelenjar tiroidnya. Tiroid di sini kan ya, Iya, berarti? yang kupu-kupu. Nah, itu tidak menghasilkan hormon tiroid. Nah, itu membuat dia harus minum obat seumur hidup. Oh, dan itu karena penyakit langka itu atau ini another penyakit lagi, Bu? Nah, itu belum ketahuan karena setahu saya kalau untuk akondroplasia itu sendiri bawaan lainnya cuman OMA, otitis media akut. Yang Iya, telinga ya? Iya. Itu bawaan dari Itu bawaan dari akondroplasianya. udah pasti jadi satu paket. Jadi Atau- gini, kayak keberuntungan aja, tapi biasanya akondroplasia itu penyerta lainnya OMA, Oke. umumnya otitis media akut. Nah, ada yang mendapatkan itu, ada yang tidak, tapi itu gejalanya terjadi nanti di usia remaja, Kak.
Berarti belum ada nih. belum ketahuan gitu. Cuman biasanya satu paket. Ya, beberapa kelainan, ada juga yang akondroplasia tanpa kelainan, jadi dia hanya kelainan fisiknya saja. Kalau Lintang kelainan lainnya itu tadi, makanya dia waktu baru lahir aja vonis hidup 8 hari. Karena waktu itu dia kesulitan bernapas dan kalau kata dokter dia bisa bertahan 8 hari tanpa gerak peristaltik. Waktu itu ada gerak peristaltik jantung yang tidak berfungsi di dia. Jadi dia lahir langsung pakai CPAP itu Kak, yang tekanannya 10 liter, pas dibuka ada bekasan kayak India luka di sini. Yang selangnya kayak selang AC. Jadi dia tuh ventilator tapi untuk yang bayi. Iya, CPAP tekanan 10 liter. Waktu lahir hebat dia, nggak nangis. Tapi sekarang udah 6 tahun luar biasa ya melewatinya. Berarti waktu lahir tuh benar-benar banyak sekali ya masalah yang ada. Nah betul Kak, waktu lahir itu kita justru lamaan di rumah sakit daripada di rumah. Setelah lahir atau sebelum lahir? Waktu dia sudah lahir, waktu dia sudah lahir itu banyakan di rumah sakit. Dia lahir itu sampai usia 14 hari kita di Jambi. Setelah 14 hari kita dirujuk ke Palembang. Di Palembang itu mondar-mandir ke Palembang itu 3 bulan sekali. Dan dalam 3 bulan sekali kondisi dia itu naik turun. Nah kalau dia lagi ngedrop gitu, larilah kita ke rumah sakit. Jadi dia memang sering banyakan di rumah sakit daripada di rumahnya. Terus usia 1 tahun 3 bulan ke Jakarta kita dirujuk. Nah waktu ke Jakarta itu nggak ada hubungannya dengan jantung malahan Kak. Justru dia kejang tiba-tiba waktu itu dan dia terdiagnosa ensefalitis mielitis yang membuat dia dirujuk ke Jakarta. Tapi alhamdulillah hasil dari pemeriksaan ensefalitis mielitisnya negatif. Ibu kok hebat banget sih, kayak jadi waktu Lintang lahir ibu juga mempelajari banyak hal ya, nggak gimana saat itu Bu perasaannya, kayak kan selama hamil bahagia dan segala macam, terus kemudian pas akhirnya melahirkan dapat anak yang spesial, itu kan satu momen dimana ibu harus kuat kan sebagai seorang ibu. Itu gimana Bu rasanya? Waktu itu sih yang ada di kepala saya dapat kondisi begini. Pertama karena saya muslim ya Kak, jadi saya bilangnya begini, oh ini teguran Tuhan. Waktu itu saya belum menutup aurat. Lebih ke situ, karena waktu itu memang saya belum berhijab. Jadi saya berpikir oke, baik Tuhan, Engkau menegur melalui anak saya. Oke, saya akan buktikan saya bisa berada di jalan itu. Akhirnya selesai masa nifas, saya memutuskan untuk berhijab dan sampai sekarang. Wow. Berarti saat itu ibu ngerasa bahwa ini teguran dan akhirnya ibu move on. Terus akhirnya merawat Lintang dengan baik sampai sekarang. Iya. Dan belajarin semua hal-hal tentang medis. Betul, sedetail itu saya. Jadi detail saya sekali loh Ibu. Iya, seperti Kak Grita juga, kalau mau pasti kan googling dulu, searching dulu. Nah saya seperti itu, diagnosa baru saya cari, diagnosa baru saya searching, saya cari, saya tanya dokter. Bahkan kan ada beberapa kata-kata yang tidak muncul di Google ya, saya tanyakan dengan dokternya langsung, maksudnya apa. Seperti ensefalitis mielitis itu apa dok, katanya garansinya kematian, lolos dari itu pun dia bakalan bed rest. Itu saya cuman berpikir baik Tuhan, Engkau memberi hal yang terindah harus saya lalui gitu. Akhirnya ya kita ngelewatin itu dengan kondisi dia memang dalam keadaan dari Jambi ke Jakarta itu dengan kondisi penurunan kesadaran. Bahkan ada dokter yang bilang dia sudah koma. Jadi kita dengan pendampingan khusus tim medis untuk ke Jakarta karena tidak bisa pergi dengan sendirinya. Iya pasti. Seperti itu lumayan Kak. Kita belum ngerti ya, kayak cari bantuan dari mana itu belum ngerti, itu benar-benar nol kita. Maksudnya orang baru yang belum tahu apa-apa gitu, benar-benar habis-habisan sampai motor papanya Lintang juga dijual waktu itu ke Jakarta. Bahkan yang sedih-sedihnya itu ada yang bilang, jangan ke saya flashback. Jadi dia bilang nggak usah ke Jakarta kalau nggak punya duit, katanya gitu. Karena pulang balik ke Jambi bawa jenazah itu lebih mahal. Ada yang bilang begitu Kak. Saya cuman bilang ke papanya, Jakarta doang Pak. Seandainya pun disuruh ke Singapura atau ke Malaysia, jalan kaki saya lakoni. Yang penting kan saya percaya Tuhan tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu sendiri. Jadi di situ titik terendah saya ngerasain gimana nggak punya apa-apa tapi ingin berjuang buat dia sampai ke Jakarta. Bahkan ada momen saya dipicu itu Kak,
karena saya kan termasuk tipe yang kayak keinginan saya itu harus saya usahakan. Contohnya, jadi kan sama susternya, saya ingat sama kepala perawatnya, saya tidak harus menyebutkan nama. Dia bilang, ibu urus ini untuk ngantarin berkas-berkas keberangkatan ke Jakarta, rujukan ke Jakarta. Sampai di admisi itu dibilang begini, ibu ini bukan tugas ibu loh, ini tugas, disebutkan tuh kepala picunya, tugas beliau katanya. Terus saya bilang, nggak apa-apa, kata saya, nggak apa-apa, saya mungkin dipersulit karena saya menolak perawat yang disuruh saya bawa, maksudnya perawat yang dikasih dia. Saya pikir anak saya bukan, jadi dia bilang begini, kamu berangkat sama perawat si A, supaya perawat si A jadi pengalaman pergi ke Jakarta. Saya bilang saya bayar untuk ini, kenapa saya harus coba-coba dengan perawat yang belum berpengalaman, kata saya gitu. Saya mau perawat si B, kata saya, karena saya tahu cara kerja dia, dan dia juga cara megang ke anak saya tahu dia sayang banget sama anak saya yang seperti apa. Saya mau perawat yang si B. Terus dia bilang, nggak bisa dong, ini hak saya bayar, kata saya, kecuali kalau saya nggak bayar, saya bilang begitu. Di situ berdebat, akhirnya saya dipersulit ngurusin rujukan dia. Saya terima itu dengan oke, nggak apa-apa, kesulitan di awal, kemudahan di akhir, pikir saya begitu. Akhirnya kata admisitnya, ibu ini bukan tugas ibu, nggak apa-apa, saya ambil, kata saya gitu, saya ambil, saya kerjakan. Saya tahu kesulitan di awal, insya Allah kemudahan di akhir. Gara-gara itu mungkin ya, Tuhan itu maha tahu seperti apa niat saya. Di Jakarta itu seperti saya punya jalan tol gitu Kak. Masuk ke RSCM segitu gampang. Dengar kisah teman-teman ya, masuk di RSCM yang begitu sulit. Rujukan dari daerah yang harus di skip dulu karena kondisi dia dengan semua itu normal, termasuk tekanan darah semuanya, demam dan lain itu stabil kondisinya. Jadi dia tidak bisa masuk IGD waktu itu, ditolak. Tapi pendamping saya itu luar biasa, dia menjelaskan ini pasien dengan kondisi ini, dijelaskan semuanya, dan obat-obatannya beneran. Setelah dia masuk, saya ingat dia masuk hari itu, dia datang pas saya ulang tahun tuh 6 Juli, saya ingat banget tuh, hadiah terindah dari Tuhan. Saya datang hari Sabtu, hari Minggu dia kejang nonstop. Itu saya harus tanda tangan persetujuan untuk intubasi. Itu adalah kondisi di mana obat kejang itu dimasukkan di jalan napas dan dia dikomakan. Dan saya tanda tangan itu, sampai saya dibilangin sama dokternya, ibu semua ditanda tanganin. Saya tanda tanganin semua, dok. Ambil ini kayak cairan otak, saya tanda tangan semua. Ibu ini semua ada risikonya, ibu sudah siap. Saya siap. Lebih baik saya mengambil risiko daripada saya diam tidak ngapa-ngapain dan menunggu dia dijemput dengan malaikat maut, kata saya gitu. Saya ambil risiko, persentase seberapapun kecilnya itu saya ambil risiko, karena saya tahu yang berbicara ini orang pintar, karena mereka sudah berada di dunia itu, mereka memang pakar-pakarnya, ahli-ahlinya. Jadi saya tanda tanganin semuanya. Pokoknya sekecil apapun chance-nya yang bisa saya bertahan, yang kemungkinan ada untuk ada bertahan harapan. hidup, ada harapan, ibu ambil. Saya ambil. Kadang kan ada yang mungkin kasihan. Ada yang bilang, bahkan ada anak yang mau dipasang ventilator, kasihan lah anak saya, nanti saya nggak. Saya tipe yang saya ambil, ada kesempatan ini meskipun persentasenya kecil, setidaknya saya puas sudah melakukan maksimal. Apapun nanti keputusan Tuhan tentang hidup dia, kan itu sudah digariskan. Kadang saya berpikir tidak harus menunggu sakit kita mati. Ya, tapi kan banyak sekali mukjizat-mukjizat yang terjadi buat Lintang juga. Misalnya dari awal dibilang cuman hidup 8 hari, terus kemudian bahkan sampai sekarang masih ada gitu kan. Itu kan pasti banyak sekali mukjizat yang sudah saya dapatkan, yang Lintang dapatkan. Ya, betul sekali. Seperti dia ada beberapa kali dia rencana operasi jantung, tidak jadi karena udah ketutup langsung. Iya, kan? ada rencana juga operasi hernia umbilikal, tidak jadi juga. Hernia juga ada, Bu? Ada hernia umbilikal namanya yang di pusat. Oh. Borongan banyak, Kak. Epilepsi dengan obat kejang 5 macam waktu itu. Dia minum Sibital, Kutoin, Topamak, Clobazam sama Carbamazepin. Itu obat kejang yang dia minum sampai 5 macam waktu dia epilepsi. Dan sekarang dia sudah alhamdulillah sembuh dari epilepsinya. Tapi bonusnya dia dapat kejang demam sekarang. Tapi saya bersyukur kejang demam itu sebagai penanda kalau dia kejang demam saya jadi bisa ngukur. Kalau epilepsi kemarin kan dia kejang tiba-tiba. Oh, jadi demam dulu terus kemudian di kejang. Titik berapa dia kejang Ya, gitu ya? di 39,2. 39,2 dia kejang. Oke, wow, luar biasa. Dan Lintang nih pasti anak yang kuat juga karena begitu banyak obat, begitu banyak tindakan. Itu kan sangat berat juga ya, apalagi untuk anak.
Gimana? Kamu kuat? Semangat nggak? Gimana semangatnya? Kasih tahu Kak Grita semangat. Semangat. Jadi Lintang ini memang seperti Kak Grita bilang, dia termasuk anak yang kuat, termasuk anak yang hebat. Karena semua tindakan apapun yang diberikan, bahkan kalau di dalam kondisi dia sedang darurat pun, misalnya diinfus di kaki tuh Kak, dia jalan-jalan. Diinfus di kaki? Iya, dia diinfus. Dia termasuk yang susah nyari, bahkan kalau ngambil darah aja di selangkangan. Wow. Jadi dia diinfus di kaki aja, jalan-jalan Kak. Jalan-jalan berkeliling seperti dokter sedang visit. Kalau di IGD RSCM itu kan padat. Jadi dokter itu visit sehari bisa sampai 5 kali, 7 kali. Apalagi pasien baru bahkan bisa sampai 10 kali kunjungan. Dia udah seperti dokter aja, datang ke sana, jalan ke sini, itu infusan di kaki. Paling nanti dipegang-pegang infusannya, digulung-gulung gitu kan, kadang-kadang sama jalan sendiri. Oke, wow. Terus kalau ada kayak dokter atau perawat periksa misalnya saturasi atau tekanan darah, itu dia main kasih-kasih aja. Kayak gitu. Ambil darah pun dia, maksudnya infus masih dicari-cari, dia masih diem gitu. Nanti pas masukin jarum baru dia nangis. Tapi dia kuat. Lintang kuat ya? Semangat ya? Bilang dong kuat. Mana suaranya? Oke, berarti sekarang tindakannya ada apa lagi nih Bu? Di umur 6 tahun. Kalau sekarang dia terapi, okupasi terapi itu setiap hari Jumat. Terus hari-hari lain itu melengkapi poli-poli lain, seperti dia kan harus ke endokrin, ada obat yang dia minum rutin setiap harinya. Terus dia juga kontrol kayak masih ke psikiatri anak. Jadi dia minum juga. Dia minum obat jiwa Kak, namanya Abilify. Itu buat apa Bu? Obat jiwa itu lebih mengatur tingkat tantrum dia, lebih menenangkan, karena anak-anak memang sudah menjadi hal umum ya untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus, anak-anak dengan kelainan-kelainan bawaan itu, mereka sepertinya secara otomatis ada gangguan perilaku. Karena mungkin kelamaan di ruang picu kah, atau kelamaan dirawat kah, dan juga mungkin rasa sakit di dalamnya kan juga dia nggak bisa ngungkapin secara itu, jadi betul banget Kak, dia ngungkapin secara perilaku kan. Betul banget Kak, betul banget. Makanya dia masih minum obat Abilify itu. Jadi dia masih kontrol ke psikiatri sebulan sekali. Nanti ada jadwal kontrol ke gigi per 3 bulan. Anak normal kan per 6 bulan ya, dia per 3 bulan. Nanti ke neurologi itu kalau obat. Jadi saya nyetok obat kejang di rumah. Jadi kalau obat kejangnya menjelang expire nih, menjelang 1 bulan expire, saya udah langsung kontrol neuro untuk stok obat lagi. Terus ke poli-poli lain, seperti misalnya dia lagi batuk, kita ke respi, lagi butuh imunisasi kita ke petsos begitu, atau lagi ada tindakan seperti kemarin operasi gigi, terus operasi hipertrofi adenoid dan tonsil, itu kan harus lapor ke umum juga, ke anestesi, ya begitu-begitu Kak. Hebat. Ibu juga kayaknya sudah memberikan seluruh yang Ibu bisa dan juga semaksimal mungkin untuk Lintang. Pernah nggak Bu ngerasa mungkin marah sama Tuhan? Kalau marah sih enggak Kak, lebih ke saya sebagai manusia, sebagai hamba Tuhan yang harus tahu diri bahwa kita dikasih napas itu juga berkat siapa gitu. Maksudnya lebih ke nggak marah. Sepertinya pertama saya dikasih Lintang lebih ke kayak oke, ini teguran saya belum berhijab. Setelah itu saya juga meningkatkan rasa percaya diri saya dengan ya aku spesial, makanya dapat titipan seperti dia. Akhirnya flashback lagi, saya kan termasuk tipe-tipe yang dalam tanda kutip ya harus serba bisa, pecicilan seperti itu. Jadi saya termasuk anak muda dulu waktu masih remaja itu yang suka belajar. Saya hobinya mendaki gunung gitu. Makanya saya berpikir oh ya secara fisik saya kuat, makanya saya dikasih dia gitu. Secara mental saya juga kuat. Ada momen dimana saya pernah mengalami hidup sendiri, maksudnya lepas dari orang tua gitu kan. Itu membuat saya oke, saya secara fisik dan mental sudah teruji, makanya dapat Lintang gitu. Saya SMA kuliah juga biaya sendiri. Jadi udah siap lah ya Bu ya? Iya, lebih ke terima kasih Tuhan, ini titipan istimewa buat saya dan saya layak untuk mendapatkan ini, dan saya berjanji akan melakukan yang terbaik buat dia. Saya akan maksimal total lakukan apapun untuk dia, demi dia sebagai orang tua baik yang membersamai. Dan harus juga, maksudnya kadang orang bilang anaknya terlalu dimanja, ya kapan lagi kita memanjakan dia mumpung dia ada. Karena saya pikir gini Kak, anak-anak dengan berkebutuhan yang istimewa begini, mereka sangat dekat dengan malaikat maut menurut saya. Total deh kasih sayang dia mumpung dia ada napasnya. Karena setiap hari berharga ya. Sangat. Terus ada satu lagi,
dia juga harus mandiri loh, harus bisa loh. Jadi saya mendisiplinkannya seperti ganti baju mau tidur, sikat gigi, cuci kaki, cuci tangan, mendisiplinkannya seperti itu, ngajarin etika, karena dia kan harus bisa mandiri juga. Kalaupun dia umur panjang, setidaknya dia akan lahir sebagai manusia yang bermanfaat, seperti itu. Jadi ada satu sisi kita ngajarin kadang, oh ya disiplin. Ada satu sisi oke, boleh deh agak longgar dikit karena kondisinya gitu. Jadi ya fleksibel mengkondisikan keadaan. Luar biasa. Oke, Lintang. Halo. Dong. Sayang nggak sama mama? Sayang. Sayang. Sayang banget apa sayang aja? Sayang mama. Sayang mama. Pernah inget gak mama ngomong apa sama Lintang? Apa? Contohnya? Lintang suka mama bilang apa? Harus apa? Harus rajin apa? Harus rajin. Rajin belajar. Rajin apa lagi? Rajin ngaji. Rajin ngaji. Rajin apa lagi? Rajin sholat. Oke, Lintang di lingkungannya gimana, Bu? Kalau di lingkungan sendiri, alhamdulillah, Lintang itu termasuk anak yang kalau bermain dengan siapa saja mengkondisikan, Kak. Kan ada temennya, beberapa teman misalnya yang sipi, dia cuma tidur-tiduran, dia refleks tiduran di sebelahnya, bermain bersama. Tuh ada temen juga yang super aktif, manjat-manjat, naik-naik, lari-lari, dia ikut lari-larian juga walaupun dia nggak bisa manjat-manjat. Jadi dia mengkondisikan, terus main sama temen yang cerewet pula mulutnya, terus main sama yang cuman awa-awa begitu juga dia mengkondisikan. Jadi kalau di lingkungannya saya lihat teman-temannya itu sayang sama dia, termasuk di sekolahan, teman-teman di RSCM apalagi itu sayang. Jadi udah kayak keluarga besar gitu, Kak. Seru pokoknya. Kalau keluarga dalam? Kalau keluarga inti sangat-sangat sayang. Keluarga inti, om, tante, pak, di bude, keluarga inti dia. Biasanya yang netizen mulutnya itu biasanya keluarga agak jauh. Agak jauh. Iya. Tapi kan yang penting kitanya juga secara mental memang sudah siap, dan juga yang paling penting adalah inner circle kita, keluarga inti, terus kemudian yang paling penting juga pasangan yang pastinya juga bisa menerima keadaan juga kan. Iya, betul banget. Beruntung ya, Kak, karena ayahnya Lintang nih, papanya Lintang ini termasuk yang sudah keibuan gitu. Dia bisa ngurusin kayak dia cebok, dia mandi. Bahkan dulu dia waktu pakai NGT itu, Kak, saya bisa pergi. Maksudnya saya bisa pergi ngambil obat di rumah sakit, ngurusin, saya titipin papanya Lintang. Masang apa yang pas dia masang NGT kayak ngasih susu, papanya Lintang sudah bisa. Bahkan bisa ngerjain itu semua. Obat-obatan. Jadi kalau dia ada posisi dia kejang gitu, saya kan sekarang semenjak dia pernah kejang henti napas di 2021 itu, saya jadi nervousan gitu, Kak. Dulu saya nggak nervousan, pokoknya kalau sudah demam, saturasi udah mulai turun tuh, saya udah siap-siap nih. Paling saya sudah bilang papanya, Pak, obat kejang. Dia udah ngambil gitu, saya udah kayak nggak ada tenaga gitu. Jadi udah kayak menunggu Lintang kejang, masukin obat, lari ke IGD gitu. Papanya udah siapin semuanya. Sangat. Terus kalau malam-malam juga dia tipe ayah yang kalau anaknya nangis itu bukannya saya yang dibangunin, nanti dia bangun, dia ngurusin anaknya gitu. Udah sejauh itu pengertian banget. Luar biasa. Akondroplasia itu punya beberapa kayak solusi. Salah satu operasi pemanjangan tulang kaki. Kaki doang atau tangan juga? Bisa tangan dan kaki. Tapi kan secara tinggi kan dia ada maksimalnya kan? Iya. Tapi dia ada kayak penambahan tulang pada pemanjangan tadi. Operasinya sakit sekali. Kalau bukan akondroplasia itu emang ada untuk kayak nambah tinggi gitu loh. Jadi sistemnya dipatahin dulu tulangnya, terus dimasukin pen, jadi sudah tumbuh ulang lagi gitu. Itu sama nggak kayak? Itu kemarin kan jadi wacana di grup juga, di grup akondroplasia. Itu salah satu penanganan itu udah dilakukan di Eropa biasanya. Iya, pasti di luar kan? Iya, belum ada itu di sudah Indonesia, ada. Kan? Jadi ya itu tadi dipatahkan dulu, nanti disambungkan lagi. Dan itu sakit banget. Iya, itu ada operasi itu dan nggak ditanggung BPJS. Iya. Beberapa akondroplasia sih ada yang berpikir untuk melakukan hal itu karena ingin menambah jumlah tinggi badannya kan. Tapi kalau saya ditanyakan, misalnya nih
cukup nggak duit, misalnya ada duit untuk itu gitu. Operasi itu kan lumayan mahal Kak. Saya tetap tidak akan melakukan hal itu karena itu tadi Kak Jerito bilang sakit banget. Itu bisa 6 bulan nggak bisa jalan kalau nggak salah. Itu teman saya aja ada yang hipokondroplasia, dia kan dislokasi panggul. Itu operasi bener-bener bed rest 6 bulan pakai alat khusus, tidak boleh bergerak, pakai besi-besi itu 6 bulan Kak. Itu cuman membetulkan yang salah letak, apalagi yang sengaja disalahin dipasang lagi, itu sakitnya pasti banget. Saya nggak kepikiran itu, kalaupun ada anggarannya, saya lebih berpikir memantapkan jiwa dia dan mental dia untuk bisa menerima kenyataan, untuk bisa bersyukur dengan kondisinya. Terus sakit banget Ibu itu? Sakit banget. Itu kaki doang atau tangan? Misalkan tangan juga berbeda kan? Umumnya sih mereka lebih ke kaki karena untuk tinggi badan. Oh, oke. Dan itu belum terjadi di Indonesia, mesti di luar negeri kan? Iya. Sepertinya Eropa. Sepertinya kalaupun ditawarkan di Indonesia, kalau teman-teman saya punya grup yang akondroplasia khusus dia itu, kayaknya pada nolak deh, lebih baik daripada sakit. Kasihan. Sakit banget. Iya. Kayaknya lebih baik nggak, percuma manjang kalau jalannya jadi tidak bisa stabil atau tidak bisa berlari kan, kasihan juga. Kalau sekarang jalannya gimana nih? Kalau Lintang jalan karena dia kakinya kan super flexity, jadi harus pakai sepatu khusus. Sepatunya ada yang tengahnya itu bukan juga. Bukan lain lagi. Jadi lain. Itu sepatunya cantik sih Kak sepatunya. Jadi sepatu khusus dia tuh yang harganya paling murah untuk sepatu khusus. Harganya cuma di sekitar 600-an ribu pakai resep dokter. Kalau yang mahalan itu kayak sepatu Avo, dia sepatunya yang cuman untuk yang pergelangan kakinya itu supaya bisa berlatih napak. Karena dia cenderung jinjit, atau kadang kalau berjalan tanpa sepatu itu bisa atas permukaan kakinya yang kotor, diseret gitu, jadi begitu modelnya. Oh, jadi sekarang lebih sering pakai sepatu khusus itu atau enggak? Sepatu itu khusus. Kayak buat terapi gitu? Iya, buat terapi, betul Kak. Itu sepatu khususnya dipakaikan. Sekarang sudah berkurang frekuensi waktunya. Kalau dulu dia pakai bisa sehari tuh 8 jam pakai gitu. Sekarang sudah pakai 2 jam aja udah mamaku lelah katanya. Tapi sudah ada perbaikan Kak kalau dibandingkan yang dulu. Iya. Ibu ada ketakutan nggak nanti kalau Lintang dewasa? Mungkin kan sekarang kalau secara IQ juga masih di umur 3,8 tahun gitu kan. Ada ketakutan nggak sih nanti ketika mungkin sampai 15 tahun, bahkan 20 tahun, bahkan lebih? Kalau ketakutan cenderung tidak sih Kak, karena saya percaya Tuhan Maha Melindungi dan Maha Menjaga gitu. Jadi kalau ketakutan tidak, lebih ke menyiapkan dia untuk siap berada di usia situ gitu. Misalnya sekarang saya menyiapkan dia untuk nanti bisa siap di usia 15 tahun, 20 tahun dengan kemampuan dia apa gitu. Saya sedang mencoba menggali potensi dia apa, seperti itu, kesukaan dia apa gitu. Terus lebih ke kayak muat-muatin mental dia supaya nanti dia lebih siap menghadapi kenyataan pada saat dia mungkin akan rentan dengan bully ya, karena kan kondisinya kelainan fisik. Kelainan fisik itu akan rentan dengan bully. Jadi saya lebih ke kayak dari sekarang suka jelasin, seperti dia kan sudah tahu dia diagnosanya sendiri apa. Sayang, diagnosa kamu apa? Akondroplasia. Nah, diagnosa sendiri dia harus tahu. Jadi pada saat nanti ada yang ngejudge dia, kamu dalam tanda kutip misalnya, kerdil atau mungil atau apa gitu, nanti dia bisa bilang, saya berharap dia bisa bilang, iya itu kelainan aku, memang begitu katanya. Bersyukur aku bukan kamu. Maksudnya bersyukur aku bukan kamu. Kalau kamu, saya juga nggak tahu kamu bisa sekuat aku nggak menghadapinya gitu. Maksudnya lebih ke diri dia sih, sama lingkungan, lebih ke mengenalkan dia. Memang ada nih, dia langka, dia kelainan langka. Waktu pertama masuk PAUD aja itu masih ada orang tua yang selentingan bilang, jangan deket-deket, menular gitu, takut menular gitu. Saya jelaskan bahwa dia tidak menular, dia bukan batuk atau flu yang menular gitu, bukan. Jadi saya jelaskan itu tidak menular. Terus saya juga beri pengertian bahwa dia ini ciptaan Tuhan dan sempurna. Karena Tuhan Maha Sempurna, Tuhan tidak pernah menciptakan produk yang gagal. Dia ini penghuni surga yang sedang mampir ke dunia. Makanya beneran Kak, kalau Kakak lihat anak-anak yang istimewa itu ya,
mukanya bisa cantik-cantik ya. Saya pernah ditegur, Lintang mukanya cantik mirip siapa Mas? Saya sampai pernah ditegur seperti itu. Tapi beneran Kak, kalau ketemu teman-teman dia itu, Masya Allah mukanya cantik-cantik, ganteng-ganteng. Oke, Ibu terakhir deh, mungkin ada pesan yang mau sampaikan kan buat teman-teman yang nonton di rumah, atau juga mungkin sampaikan juga ke ibu-ibu yang memiliki anak dengan kondisi yang istimewa juga gitu, dan mungkin yang belum gabung ke ada rare community itu ya? Iya. Ya itu kan mungkin Indonesia ada juga yang Rare Disorder. ada juga yang mungkin belum masuk ke sana karena mungkin belum bisa nerima atau apa. Nah mungkin Ibu bisa sampaikan sesuatu. Oke, buat ibu-ibu spesial di luar sana yang punya anak-anak spesial, yakin dan percaya bahwa Tuhan menitipkan tidak salah orang. Kalian sangat istimewa, kalian sangat hebat, makanya kalian mendapatkan titipan istimewa. Ingat, anak-anak kita ini adalah penghuni surga yang sedang mampir ke dunia. Dia menyapa kalian dan dia berharap kalian menjaga bahwa dia istimewa. Terus untuk teman-teman di luar sana yang sedang galau, terpuruk dengan kondisi anak-anak yang mungkin dengan keadaan yang berat, percaya keajaiban Tuhan itu ada. Usaha tidak akan membohongi hasil. Maksimallah kalian melakukan apapun itu, lakukan yang terbaik. Dokter menyuruh ini, bilang itu harus begini, lakukan itu karena itulah yang terbaik. Pada saat akhirnya, kalaupun dia akan berpulang, tidak akan meninggalkan penyesalan karena kita sudah melakukan yang terbaik buat dia. Terus buat teman-teman yang mungkin merasa memiliki kelainan langka nih, boleh gabung di Indonesia Rare Disorder. Salam Rara gimana Nak? Waduh, keren. Oke, udah? Oke, Ibu terima kasih banyak sudah mampir dan juga memberikan inspirasi buat teman-teman di rumah yang nonton. Semoga dengan video ini banyak teman-teman yang lebih aware lagi, banyak teman-teman yang lebih bisa menerima dengan keadaan apapun itu ya, bukan masalah tentang penyakit langka juga, tapi tentang apapun masalah yang terjadi di hidup kita tuh semua sudah direncanakan sama Tuhan. Jadi jalanin aja, cari cara yang terbaik dan berdamai dengan badai, betul. Dan juga mungkin buat teman-teman yang sekarang belum bisa menerima anaknya punya kelainan langka, boleh juga ya gabung, karena aku ngerasa selama aku ngobrol sama banyak narasumber dengan mereka gabung ke komunitas itu, mereka punya teman, mereka menjadi kuat dan mereka akan menjadi menerima. Iya betul, karena komunitas itu salah satu pendukung kita. Mereka keluarga kita, bahkan keluarga yang menolak, tapi di komunitas mereka diterima dengan terbuka. Bahkan ada solusi-solusi terapi yang mereka berikan gitu. Banyak yang bisa dilakukan di komunitas. Jadi jangan ragu untuk bergabung di komunitas supaya kalian bisa lebih kuat lagi, kalian bisa menginspirasi dan bisa menguatkan, saling menguatkan di situ. Oke, terima kasih banyak Ibu. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Ya, jangan lupa apa Nak? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nonton sampai habis ya, makasih ya. Jangan lupa follow Instagram aku di sini dan nonton video lainnya di sini.